Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pemirsa channel Ngobrol Malam. Sekarang kita mengobrolkan tentang Sang Catur Sama. Jadi kalau di Bali itu disebut Sang Catur Sama, kalau di Jawa atau Kejawen bahasanya sedulur papat kelima pancar. Jadi Sang Catur Sama ataupun sedulur papat kelima pancar adalah saudara goib kita. Jadi saudara goib kita, saudara yang kita ajak lahir tetapi bersifat metafisik. Jadi bersifat metafisik yaitu tidak terlihat ya. Tetapi mereka memiliki sifat dan wujud sama seperti kita. Nah ini saya akan berikan, kita sama-sama belajar. Jadi di Ngobrol Malam ini tentang pandangan-pandangan dan tentang tahapan-tahapan, baik sebutannya juga yaitu sedulur papat kelima pancar atau Sang Catur Sama. Jadi yang pertama, pertemuannya antara lingga dan yoni, yaitu pertemuan antara laki-laki dan perempuan, yaitu bapak dan ibu kita, melakukanlah hubungan sehingga menimbulkanlah yang disebut gama atau yang disebut dengan ovum. Jadi ketika terjadi suatu hubungan suami istri tersebut, menimbulkanlah, apabila dia menimbulkan buih kehidupan, jadi menimbulkan artinya kita bilang janin lah dalam bahasa medisnya, itu artinya buih kehidupan, itu ditandai oleh ibu kita tidak men atau tidak apa namanya Pak? Datang bulan. Tidak datang bulan. Nah, tidak datang bulan. Jadi pada waktu ibu kita tidak men tersebut sebenarnya sudah terbentuk itu. Jadi namanya itu Sang Catur Sama ataupun sedulur papat kelima pancar kita bernama Babu Abera, Babu Sugian, Babu Lembana, Babu Kekerat, dan Ilega Prana. Ilega Prana. Nah, 5 nama tersebut adalah saudara-saudara kita. Setelah 20 hari janin tersebut itu berubah lagi namanya. Jadi setelah habis sudah ibu kita tidak datang bulan, diperiksakan ke dokter, rupanya setelah 20 hari terbentuk bahwa ada janin jabang bayi yang ada di sana. Itu berubah saudara kita bernama Sang Dengen, Sang Kala, Sang Preta, Sang Anta, dan bernama Lila Cita. Itu nama-namanya. Jadi saudara kita bernama itu. Pada saat itu dia menyerap intisari yang ada di dalam tubuh ibu kita. Maka 20 hari itu adalah 20 hari yang rentan para ibu pada saat masa kehamilannya dia. Rentan terhadap goyangan, rentan terhadap sesuatu hal pikiran. Nah itu harus kita jaga betul. Kalau kita punya istri lagi hamil 20 hari itu harus kita jaga betul. Setelah 40 minggu, berarti 40 minggu itu berarti sekitar berapa ya? 10 bulan. Jadi 9-10 bulan lahirlah sang cabang bayi itu. Nah, setelah lahir itu, sang cabang bayi itu, mereka berwujud dan memiliki nama yang kita bisa lihat, yaitu bernama Yehnyom, jadi ketuban, Getih, Lamas, Ari-ari, dan Ipung. Itu namanya. Getih itu darah ya? Getih itu darah. Jadi getih itu darah. Jadi Yehnyom itu kahir ketuban gitu. Nah itu setelah dia lahir. Nah itu saudara-saudara kita. Jadi itu saudara-saudara kita, sedulur papat kelima pancar kita, yang pada saat itu berwujud dia. Dan termasuk Ipung itu bayi itu sendiri. Ipung itu bayi sendiri.
Nah setelah itu dilakukanlah upacara, dilakukanlah ritual, hari-hari ditanam di dalam ibu pertiwi, dititipkan ke dalam ibu pertiwi, dan dibuatkan sesajen ataupun didoakan atau diberikan keselamatan sehingga bayi itu berkembang dan menjadi perkembangannya baik. Pada saat tali pusarnya dia putus, jadi itu masih tali pusar masih nyambung nih Pak. Jadi ketika tali pusarnya putus, sedulur papat kelima pancer kita itu berubah nama lagi. Jadi kan Nyom, Getih, Ramas, Ari-Ari, Ipung kan keempat itu sudah ditanam. Ipung bayi sendiri. Nah ketika tali pusarnya putus, itu bernama beda lagi. Namanya itu I Jelair, I Slabir, I Mekair, I Sekair, dan I Tutur Mengat. Jadi itu namanya. Jadi itu nama-nama dari bayi dari saudara sedulur papat pancer kita ketika tali pusar itu putus. Kita seruput dulu kopinya sambil kita ngobrol malam pelan-pelan. Kita sambil belajar. Sambil belajar. Nah, setelah bayi itu mulai dia berkata-kata, mulai bayi itu tahu mengenal, bisa berjalan, bisa menyampaikan kata, bisa ngobrol, bisa menangis. Pada saat itulah namanya berubah dari I Jelair, I Slabir, I Mekair, I Sekahir, dan I Tutur Mengel, itu berubah menjadi Anggapati, Merajapati, Banaspati, Banaspati Raja, dan I Jiwa. Ya. Jadi Anggapati itu yang merajai timur, Merajapati itu yang menghuni di selatan, Banaspati itu yang menghuni di barat, Banaspati Raja yang menghuni di utara, dan I Jiwa itulah yang menghuni dalam jiwa bayi tersebut. Dalam sudah namanya anak ya, bukan bayi ya. Jadi sudah berubah menjadi anak. Nah, ketika anak itu sudah berkembang dan sudah bisa bergaul dengan lingkungan, pada saat umur dia 17 tahun, akil balik ya. Setelah akil balik, nah akhirnya dia berubah nama lagi. Jadi setelah dia udah akil balik, dia berubah nama menjadi I Ratu Ngurah Tangkap Langit, I Ratu Wayan Tembang, I Ratu Mardi Jelaung, I Ratu Nyoman Sakti Pengadangan, dan I Ratu Ketuk Petung. Nah itu papat kalima pancer itu sudah berfungsi. Jadi dulu ketika dia masih anak-anak, dia bernama Anggapati, Merajapati, Banaspati Raja, dan I Jiwa. Itu sudah menempati posisi-posisi mereka, arah mata angin. Ada yang di timur, ada yang di selatan, ada yang di barat, ada yang di utara, dan kita sebagai di tengah. Ada yang di tengah. Nah setelah dia 17 tahun ke atas umurnya, sudah akil balik, akhirnya dia berubah nama lagi dan sudah memiliki kemampuan, kesaktian, kesidian, dan sudah memiliki fungsi-fungsi masing-masing, yaitu I Ratu Ngurah Tangkap Langit sebagai penguasa timur, I Ratu Wayan Tembang sebagai penguasa selatan, I Ratu Mardi Jelaung sebagai penguasa arah barat, I Ratu Nyoman Sakti Pengadangan sebagai penguasa arah utara, dan I Ratu Ketuk Petung yang terletak di tengah. Itu sama seperti kalau dalam kelahiran itu namanya Pancawara. Jadi tumur itu kita kalau di Bali Umanis, kalau di Jawa itu berarti kelahirannya Legi. Nah kalau selatan itu Paing, kalau barat itu Pon, kalau utara itu Wage, kalau yang di tengah itu namanya Kliwon. Nah, itu sama itu. Itu kan hari-hari ya. Berarti itu untuk umur yang udah 17 tahun. Tapi kalau seandainya dia sudah berumur 17 tahun,
tapi tetap dipanggil seperti sebelum 17 tahun itu apakah bisa? Jadi sama seperti begini, itu kan tahap-tahapan. Jadi mereka itu nama itu sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika mereka 17 tahun, orang 17 tahun itu namanya pemikirannya masih masih muda, belum memiliki kesabaran, masih belajar untuk bagaimana melatih emosi. Nah itu yang mendiami itu mereka itu adalah Anggapati, Brajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Tapi ketika mereka sudah 17 tahun, mereka sudah tahu yang namanya kehidupan, mereka sudah tahu yang namanya pacaran, mereka sudah tahu yang namanya kesulitan dalam kehidupan, itu berubah namanya karena itu berdasarkan fungsinya. Mereka nama itu memiliki fungsi. Jadi contoh Ratu Nyoman Sakti Pangadangan itu sebagai penguasa Gamang, Tegalan, itu segala yang namanya makhluk gaib itu sebagai penguasanya. Nah itu kembali kepada posisi pada saat dia umur 17 tahun ke atas. Nah ketika setelah dia 17 tahun ke atas, setelah dia memiliki kemampuan dan keilmuan yang tinggi, akhirnya mereka berumah tangga. Menjadi seorang bapak ataupun menjadi seorang ibu. Nah di situ itu sudah berbeda nama mereka. Jadi mereka bernama sedulur papat kelima Pancarkita atau saudara-saudara kita yang kita ajak lahir yaitu Catursana itu berubah nama menjadi Sang Potgala, Sang Kroda, Sang Sari, Sang Yasren, dan Sang Ramaranu Rasi. Itu jiwa itu berubah. Jadi I Ratu Ketung itu berubah menjadi Sang Ramaranu Rasi. Jadi itu pada saat mereka sudah menahapkan Grihasta, artinya sudah berkeluarga. Setelah itu mereka sudah mulai memiliki anak, mulai memiliki cucu. Nah itu sudah berubah. Sampai pada akhirnya kita kembali. Jadi sang cabang bayi itu dari lahir, sudah kita utarakan dari tadi, sampai dia sudah menjadi seorang bapak dan sudah memiliki keturunan, dan sudah menjadi tua, apalagi sudah memiliki cucu, dia kembali kepada sang Halik, yaitu kepada sang Mula atau sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa atau sang Yang Paraning Gusti. Itu kembali, itu mereka di dalam perjalanan mereka menuju ke alam kematian, maka mereka berubah lagi. Saudara kita ini yang 4 tadi, yang sedulur papat kelima pacar kita itu berubah lagi namanya, bernama Sang Suratma, Sang Jogormani, Sang Durakala, dan Sang Mahakala. Itu. Nah inilah yang menuntun kita dalam kematian kita. Jadi itu siklus Sang Catursana berdasarkan ajaran leluhur kita, berdasarkan lontar sarahning hayu urip. Nah itu ada isian-isian seperti itu. Jadi sebenarnya kehidupan itu kan, makanya manusia kenapa dibilang sebagai makhluk yang utama, makhluk yang mulia, karena manusia itu bisa mengambil sikap, mau dia ke arah utara, mau dia ke arah timur, mau ke arah barat, ataupun mau ke arah selatan dalam perjalanan hidupnya. Nah itu yang menjadi satu titik kita dalam mengapa manusia itu menjadi keputusan dalam kehidupan itu adalah kita. Jadi jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan yang di atas, karena segala sesuatu itu sebenarnya kita yang melakukan, bukan kesalahan yang di atas dalam hidup kita. Sehingga dengan kita mengetahui tentang runutan Catursana, untuk kita tahu bahwa kita memiliki saudara, gitu loh Bang. Bahwa kita memiliki saudara, dan kita harus ingat bahwa saudara-saudara itu kita sudah tempatkan dia di 4 penjuru mata angin. Jadi tinggal kalau kita mau ke utara, kita panggil aja saudara kita. Wahai saudara kita yang ada di utara, saya mau ke utara nih.
kasih saya rezeki ya, kasih saya jalan yang baik ya. Begitu juga kalau kita mau ke timur ataupun mau ke barat. Nah, itu. Nah, Sang Catur Sana ini merupakan ajaran keluhuran kita yang memang satu-satunya merupakan warisan asli budaya leluhur kita yang harus kita pelajari. Jadi ada bahasa seperti zaman dulu, Sangkan Paraning Numadi. Arti Sangkan Paraning Numadi, ketahuilah kamu siapa yang ada dalam dirimu. Siapa kamu, kan begitu. Sehingga kamu bisa manunggaling kauluning Gusti. Artinya bertemu kamu kepada Sang Penciptamu atau kepada sujatining dirimu. Nah, ada 2 indikator sujatining diri. Itu bisa kita melalui nama yang diberikan orang tua kita atau dari tanggal lahir kita. Itu loh. Karena itu yang membawa kehidupan kita nanti ke depannya. Baik itu sampai mati pun kita pasti akan membawa itu. Ya, jadi itu beberapa hal yang saat sekarang kita obrolkan. Jadi banyak hal sebenarnya yang harus kita pelajari. Cuma pelan-pelan mari kita belajar sama-sama. Inilah sifatnya edukasi. Ini merupakan pengetahuan yang saya miliki yang belum menjadi suatu kebenaran. Tapi inilah yang saya ketahui, yang ingin saya bagikan kepada pemirsa channel Ngobrol Malam ini. Gitu. Jadi agar kedepannya nanti kita sama-sama belajar agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, kalau dia sudah mencapai satu titikan sifat bahwa kita sudah bisa manunggaling kaulana Gusti, tentu itu sudah kita menjadi setahap dewa. Nah, kalau setahap dewa itu berubah lagi namanya menjadi Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, dan Sunya Siwa. Nah, itu beda lagi. Itu udah menunggal dengan para Gusti. Nah, ya kita cukuplah. Itu yang sulit kayaknya tuh ya. Ya itu tidaklah sulit, tapi tidak mungkin. Itu masalahnya tidak sulit, tapi di dunia yang saat sekarang itu menjadi tidak mungkin. Karena apa? Sesuci-sucinya apapun di dunia ini tentu ada kotoran juga yang menempel, walaupun tidak banyak kan begitu. Nah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Jadi setidaknya dengan pengetahuan kita tentang Catur Sana, pemirsa dan kita tidak usah khawatir bahwa kita punya saudara yang selalu menjaga di 4 penjuru mata angin itu. Gitu. Jadi kira-kira ada yang pengen didiskusikan, Pak? Berarti di setiap siklus itu Sang Catur Sana itu bisa berubah nama dan fungsinya masing-masing. Iya, bisa berubah. Contoh ketika tarik pusar dia putus itu nama dia kan Idlahir, Islabir, Imekair, Isekahir. Nah itu namanya dia. Yang di tengah itu Turmengat. Nah, itu ketika dia tali pusar dia putus, jadi hubungan dia Sang Catur Sana sudah menjadi goib. Sang Catur Sana tersebut dari Sang Catur Sana itu berubah nyata seperti Henyom, Getih, Lamas, Ari-ari, dan Ipung gitu. Itu loh. Jadi jangan pernah melupakan saudara kita. Ada pepatah orang zaman dulu seperti itu. Nah itu sebenarnya saudara yang kita ajak hidup, saudara kandung kita, saudara-saudara di sekitar kita, hamba-hambanya Tuhan. Nah itu termasuk saudara, termasuk juga sedulur papat kalimang pancer yang ada dalam diri kita. Jadi yang terpenting dalam kehidupan ini yang harus kita betul-betul sadari bahwa ajaran di keluhuran kita, yang warisan yang diberikan oleh leluhur kita itu adalah sedulur papat kalima pancar. Jadi di setiap arah mata angin yang ada kita punya saudara yang mampu kita panggil, asal satu kuncinya kita ingat kepada saudara kita. Itu loh. Dan saudara kita itu berwujud sama dengan kita, hanya bedanya warna. Biasa warna kulit. Kalau dia ada di timur dia agak keputihan. Kalau dia
letaknya di selatan kulitnya kemerah-merahan. Kalau dia letaknya di barat dia agak kulitnya ke kuning-kuningan. Kalau dia letaknya di utara dia agak ke hitam-hitam gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa apa namanya channel Ngobrol Malam. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita akan kembali pada malam-malam berikutnya dengan obrolan yang lain. Wah, Terima kasih. lumayan penjelasannya sudah cukup lengkap. Namun bila pemirsa ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa di subscribe juga ya. Tolong di subscribe. Masalahnya subscribe saya baru 9. Tolong didukung Jadi channel, dukungan channel didukung channel ini ya, like dan subscribe-nya sangat berarti buat kami untuk menambah semangat bagi kita untuk membuat channel-channel berikutnya. Ya, terima Matur kasih. suksemo, terima kasih. Rahayu.